Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi tentang wawancara. Kelompok ini dianggotai oleh Siva Nurfadila, Agustia Rizkina Putri, Ari Maulana, dan Ovi Rianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siva Nurfadila akan menjelaskan tentang salah satu jenis teknik dalam asesmen psikologi teknik non-tes, yaitu tentang teknik wawancara. Wawancara merupakan alat pengumpulan data berupa proses percakapan yang bersifat profesional. Sebaliknya, bukan percakapan yang lazim digunakan sehari-hari. Proses percakapan bersifat langsung karena dilakukan secara face-to-face kepada konseli, serta mengandung tujuan bimbingan. Itu menurut Stewart 1978. Percakapan dapat pula bersifat tidak langsung karena dilakukan kepada subjek atau responden yang mewakili seperti orang tua atau anggota keluarga lain, guru, dan teman. Ada sifat wawancara lain, yaitu wawancara insidentil, bila mana dilakukan sewaktu-waktu jika diperlukan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari teknik wawancara. Kelebihannya. Yang pertama ada flexibility. Pewawancara dapat secara luas mengajukan pertanyaan sesuai dengan situasi yang dihadapi pada saat itu. Jika dia menginginkan informasi yang mendalam, maka dapat melakukan probing. Demikian pula, jika ingin memperoleh informasi tambahan, maka dia dapat mengajukan pertanyaan tambahan. Bahkan, jika suatu pertanyaan dianggap kurang tepat ditanyakan pada saat itu, maka dia dapat menundanya. Yang kedua dari kelebihan yaitu ada non-verbal behavior. Pewawancara dapat mengobservasi perilaku non-verbal, misal rasa suka, tidak suka, atau perilaku lainnya pada saat pertanyaan diajukan dan dijawab oleh responden. Yang ketiga dari kelebihan itu ada question order. Pertanyaan dapat diajukan secara berurutan sehingga responden dapat memahami maksud penelitian secara baik, sehingga responden dapat menjawab pertanyaan yang baik. Yang keempat ada respondent alone can answer. Jawaban tidak dibuat oleh orang lain tetapi benar oleh responden yang telah ditetapkan. Yang kelima ada greater complexity of questionnaire. Kuesioner umumnya berisi pertanyaan yang mudah dijawab oleh responden. Melalui wawancara dapat ditanyakan hal-hal yang rumit dan mendetail. Yang terakhir ada completeness. Pewawancara dapat memperoleh jawaban atas seluruh pertanyaan yang diajukan. Selanjutnya ada kelemahan dari teknik wawancara. Kelemahan yang pertama yaitu mengadakan wawancara dengan individu satu persatu memerlukan banyak waktu dan tenaga dan juga biaya. Yang kedua, interview bias. Walau dilakukan secara tatap muka, namun kesalahan bertanya dan kesalahan dalam menafsirkan jawaban masih bisa terjadi. Sering atribut seperti jenis kelamin, etnik, status sosial, jabatan, usia, pakaian, penampilan, dan sebagainya. Responden dan juga pewawancara mempengaruhi jawaban. Keberhasilan wawancara sangat tergantung dari kepandaian pewawancara dalam melakukan hubungan antar manusia atau human relation. Yang keempat yaitu wawancara tidak selalu tepat pada kondisi-kondisi tempat tertentu. Misal, melakukan wawancara di lokasi ribut atau ramai. Yang kelima, sangat tergantung pada kesediaan, kemampuan, dan keadaan sementara dari subjek wawancara yang mungkin menghambat ketelitian hasil wawancara. Yang terakhir, jangkauan responden relatif kecil dan memakan waktu lebih lama daripada angket dan biaya yang relatif lebih mahal. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Wawancara struktur. Wawancara terstruktur atau struktur interview digunakan sebagai teknik pengumpulan data.
bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pengumpulan data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif. Jawaban pun telah disiapkan. Dengan wawancara struktur ini, setiap responden diberi pernyataan yang sama dan pengumpul data mencatatnya. Contohnya adalah wawancara kepada pihak kampus atau pihak sekolah. Baik, selanjutnya mengenai wawancara yang tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur ini merupakan wawancara yang tidak menggunakan format tetap dalam pelaksanaannya. Artinya, wawancara ini dilakukan bebas, di mana peneliti atau pewawancara tidak menggunakan pedoman wawancara yang sudah ditetapkan. Meskipun memang terdapat beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya oleh pewawancara, namun pada pelaksanaannya pewawancara melakukan wawancara ini dengan percakapan yang lebih bersahabat. Wawancara tidak terstruktur juga dapat disebut sebagai wawancara informal karena sistematis wawancaranya tidak terpaku dalam satu pola yang sama. Wawancara ini juga bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Contoh dari wawancara tidak terstruktur ini adalah penelitian ilmiah yang dilakukan oleh mahasiswa kepada mahasiswa, yang dimana bisa dilakukan wawancara di mana saja dan kapan saja. Misalnya ketika responden ini atau orang yang diwawancara ini berada di rumah atau di kosan. Jadi pelaksanaan wawancara berlangsung secara sederhana dan lebih bersahabat atau lebih nyaman. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu wawancara kelompok. Wawancara kelompok adalah wawancara yang dilakukan terhadap sekelompok orang dalam waktu yang bersamaan. Sebagai contohnya yaitu wawancara yang dilakukan wartawan dengan sekelompok personal band atau dengan para kesebelasan sepak bola tertentu, yang dimana tujuan dari wawancara kelompok itu untuk mendapatkan informasi dari kelompok tersebut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.